Tidak semua tempat yang terlihat tenang benar-benar kosong. Kadang, yang terlihat sepi justru adalah tempat yang paling ramai. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tahun 2004, di sebuah sudut kota kecil di Purwokerto, berdiri sebuah rumah kos tua yang ukurannya tidak biasa. Bangunannya besar, 2 lantai, lebih dari 20 kamar. Di halaman depannya, ada sebuah pohon nangka tua yang batangnya hitam dan besar. Akar-akarnya muncul dari tanah seperti tangan yang mencoba keluar dari dalam bumi. Siang hari, tempat itu terlihat biasa saja. Mahasiswa keluar masuk, motor parkir, di teras, baju-baju dijemur di halaman. Tidak ada yang aneh. Tapi malam hari, suasananya berubah. Lampu teras sering berkedip sendiri. Angin terasa lebih dingin dari tempat lain. Dan warga sekitar memiliki satu kebiasaan aneh. Mereka tidak pernah berjalan melewati kos itu sendirian setelah jam 11 malam. Bukan karena takut pada pencuri, bukan juga karena jalanan gelap, tapi karena mereka tahu di tempat itu ada seseorang yang sudah tinggal di sana sejak lama. Seseorang yang bahkan sudah ada sebelum rumah kos itu dibangun. Warga menyebutnya dengan satu nama yang terdengar seperti lelucon, tapi sebenarnya adalah peringatan. Mereka memanggilnya Mbak Legend. Tahun 2004 adalah pertama kalinya aku datang ke Purwokerto. Aku baru saja diterima di sebuah kampus negeri. Sebagai mahasiswa perantauan, hal pertama yang harus kulakukan adalah mencari tempat tinggal, kos. Selama 2 hari, aku berkeliling kota. Dari satu gang ke gang lain, masuk ke beberapa rumah kos yang direkomendasikan teman. Tapi hampir semuanya memiliki masalah yang sama. Terlalu mahal. Ada juga yang murah, tapi kamarnya sempit dan lembab. Sampai akhirnya, seorang teman kampus memberitahuku tentang sebuah kos. Katanya tempat itu besar, kamar banyak, dan yang paling penting, murah. Sangat murah. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi sore itu, aku memutuskan untuk melihatnya sendiri. Kos itu berada di sebuah jalan kecil yang tidak terlalu ramai. Saat pertama kali melihat bangunannya, aku langsung terkejut. Bangunannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. 2 lantai, halaman luas, dan di tengah halaman ada sebuah pohon nangka tua yang sangat besar. Batangnya hitam, daunnya rimbun. Dan entah kenapa, saat melihat pohon itu, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Aku menggelengkan kepala. Mungkin hanya perasaan saja. Aku mengetuk pintu rumah utama. Beberapa detik kemudian, seorang ibu membuka pintu. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya ramah. "Cari kos, Mas?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia mengajakku masuk dan menunjukkan kamar kosong di lantai bawah. Kamar itu cukup besar, ventilasi bagus, ada jendela yang menghadap halaman. Dan yang paling penting, harganya sangat murah. Bahkan lebih murah dari kos kecil yang sudah kulihat sebelumnya. Aku sempat heran. Kenapa tempat sebesar ini
bisa semurah itu? Aku bertanya pada ibu, pemilik kos. Ibu, kenapa kos ini murah sekali? Ibu itu tersenyum. Jawabannya sederhana. Supaya cepat penuh, aku tertawa kecil. Jawaban yang masuk akal. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menyewa kamar nomor 7 di lantai bawah. Saat itu aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan memberiku pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Hari-hari pertama di kos itu berjalan sangat normal. Penghuninya kebanyakan mahasiswa. Ada yang dari luar kota. Ada juga yang asli Purwokerto. Kami cepat akrab. Hampir setiap malam kami nongkrong di teras kos. Main gitar, ngobrol. Kadang pesan mie instan dari warung dekat gang. Suasana terasa seperti keluarga kecil. Pohon nangka di halaman sering menjadi tempat kami menggantung lampu kecil saat malam minggu. Kadang kami duduk di bawahnya sambil bercanda. Tidak ada yang merasa takut. Tidak ada yang merasa aneh. 6 bulan pertama benar-benar tenang. Tidak ada suara misterius. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada cerita horor. Kos itu terasa seperti tempat tinggal mahasiswa biasa. Tapi sesuatu mulai berubah saat kamar-kamar mulai penuh. Awalnya kos itu hanya dihuni sekitar 8 orang, lalu 10, lalu 15, sampai akhirnya hampir semua kamar terisi. Dan sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Awalnya kecil, sepele, mudah dijelaskan, tapi semakin lama, semakin sulit diabaikan. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, aku sedang tidur ketika seseorang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Aku terbangun dengan setengah sadar. Siapa? Dari luar, terdengar suara temanku. Ardi, bro, buka bro. Aku membuka pintu. Ardi berdiri di depan kamar dengan wajah pucat. Keringat dingin terlihat di dahinya. Ada apa? Tanyaku. Dia masuk ke kamar dan langsung duduk di kursi. Beberapa detik dia hanya diam, seperti mencoba menenangkan diri. Bro, lu pernah ngerasa kasur lu gerak sendiri nggak? Aku tertawa kecil. Maksud lu gempa? Dia menggeleng. Bukan kasur. Kayak ada yang dorong. Aku mengernyit. Maksudnya, Ardi menjelaskan. Dia sedang tidur. Tiba-tiba kasurnya terasa bergerak. Pelan, seperti didorong dari bawah. Awalnya dia mengira sedang bermimpi. Tapi beberapa detik kemudian, kasurnya benar-benar bergeser beberapa sentimeter. Dia langsung bangun dan menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa di kamar. Tidak ada orang, tidak ada hewan. Hanya kamar kosong. Aku mencoba menenangkannya. Mungkin kaki kasurnya licin. Ardi tidak terlihat yakin. Tapi akhirnya dia kembali ke kamarnya. Aku juga kembali tidur. Saat itu, aku masih menganggap kejadian itu sebagai hal biasa. Hal kecil yang bisa dijelaskan. Aku belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat seluruh penghuni kos mulai takut pulang ke kamar mereka sendiri. Dan semuanya berawal dari pohon nangka di halaman. Beberapa minggu setelah kejadian kasur, Ardi, kos kembali terasa normal. Kami bahkan sempat menertawakan kejadian itu. Mungkin memang hanya mimpi, mungkin hanya perasaan. Tidak ada yang benar-benar percaya
bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sampai suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, seorang penghuni kos bernama Rico baru saja pulang dari kerja lembur di warnet. Saat itu dia satu-satunya orang yang masih di luar. Lampu teras sudah dimatikan. Sebagian besar penghuni kos sudah tidur. Halaman terlihat gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan di ujung gang. Rico berjalan melewati halaman dengan langkah pelan. Saat melewati jemuran, dia berhenti. Ada sesuatu yang bergerak. Awalnya dia mengira itu hanya baju yang tertiup angin. Tapi setelah beberapa detik, dia menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu baju itu terlalu panjang dan terlalu berat. Tali jemuran itu melengkung ke bawah seperti sedang menahan beban besar. Rico mendekat. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap. Lalu dia melihatnya. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya menggantung di tali jemuran. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya bergoyang pelan mengikuti angin. Malam, beberapa detik Rico hanya berdiri membeku. Otaknya menolak memahami apa yang dilihatnya. Sampai perlahan, kepala perempuan itu bergerak, menoleh langsung ke arah Rico. Rambutnya tersibak sedikit, dan dari balik rambut itu terlihat senyuman. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia. Rico menjerit. Dia berlari masuk ke dalam kos sambil memukul pintu kamar kami satu persatu. Bangun! Bangun! Kami semua keluar kamar dengan wajah bingung. Ada apa? Rico menunjuk ke arah halaman di jemuran. Ada orang? Kami semua melihat ke arah jemuran. Tidak ada apa-apa. Tali jemuran kosong. Tapi tali itu masih bergerak pelan. Seperti baru saja menahan sesuatu yang berat. Setelah kejadian itu, suasana kos mulai berubah. Kami masih berusaha bersikap normal, tapi diam-diam, banyak dari kami mulai merasa tidak nyaman. Terutama saat melewati halaman di malam hari, pohon nangka di tengah halaman. Entah kenapa terasa berbeda sekarang. Dulu kami sering duduk di bawahnya. Sekarang, tidak ada yang mau mendekat setelah malam. Suatu malam sekitar jam 11, dua penghuni kos pulang dari warung kopi. Namanya Doni dan Bima. Mereka berjalan melewati halaman sambil bercanda, seperti biasa saat melewati pohon nangka. Doni tiba-tiba berhenti. Bima menoleh. Kenapa? Doni mengusap kepalanya. Kayak ada yang nyentuh. Bima tertawa. Daun kali. Tapi Doni tidak terlihat yakin. Dia mengangkat tangannya ke atas kepala. Menyentuh sesuatu. Sesuatu yang panjang dan lembut. Saat dia menarik tangannya ke depan, dia melihat sehelai rambut panjang menggantung di jarinya. Bukan satu, puluhan. Rambut hitam panjang, seperti rambut perempuan. Doni perlahan menengadah. Bima juga ikut melihat ke atas. Di cabang pohon nangka, duduk seorang perempuan. Rambutnya menjuntai panjang sampai hampir menyentuh tanah. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan dia sedang menatap mereka. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Angin malam bertiup pelan, membuat rambut panjang itu bergoyang seperti tirai hitam. Lalu, perlahan, perempuan itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, hampir sampai ke pipi. Doni dan Bima berlari masuk ke dalam kos, tanpa menoleh lagi. Malam itu tidak
ada satupun dari kami yang berani keluar kamar. Beberapa hari setelah kejadian di pohon nangka, gangguan semakin sering terjadi. Suara langkah di lorong, pintu yang terbuka sendiri. Kadang terdengar suara seperti seseorang berjalan di halaman tengah malam. Tapi saat kami melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam sekitar jam 12, seorang penghuni kos bernama Hendra baru saja pulang dari belajar kelompok. Dia berjalan masuk ke kos dengan santai. Saat itu lampu tangga masih menyala. Saat dia mulai naik tangga menuju lantai 2, dia melihat seseorang duduk di anak tangga paling atas, seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Hendra mengira itu salah satu penghuni kos. "Permisi, Mbak." Perempuan itu tidak bergerak. Hendra naik beberapa anak tangga lagi. "Permisi." Perempuan itu perlahan menoleh. Rambutnya tersibak sedikit. Dan saat itulah Hendra melihat wajahnya. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar, seolah wajahnya hampir robek. Hendra mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Saat dia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Tangga kembali kosong, tapi dari lantai atas terdengar suara tawa perempuan yang sangat pelan. Salah satu kejadian paling menyeramkan dialami oleh Ardi, teman sekamarku. Malam itu sekitar jam 1 pagi. Ardi baru saja selesai salat tahajud. Dia duduk di lantai kamar sambil berzikir. Lampu kamar redup, suasana sangat sunyi. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara perempuan. Pelan, sangat dekat. "Assalamualaikum." Ardi yang sedang berzikir menjawab secara refleks, "Waalaikumsalam." Beberapa detik kemudian dia merasa aneh. Suara itu bukan suara yang dia kenal. Ardi membuka mata. Di sebelahnya duduk seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya sangat pucat. Ardi membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan saat rambutnya tersibak, terlihat wajah yang sangat mengerikan. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat, dan lehernya perlahan berputar. Semakin lama semakin jauh, hampir terbalik. Perempuan itu tersenyum. Ardi pingsan malam itu. Kejadian yang membuat seluruh kos benar-benar panik terjadi beberapa minggu kemudian. Seorang penghuni bernama Ilham sedang belajar di kamarnya. Sekitar jam 2 pagi, lampu kamar terang, buku terbuka di meja. Tiba-tiba, lemari kaca di depannya bergetar. Awalnya pelan, lalu semakin kuat. Ilham berdiri. Ada apa ini? Lalu sesuatu muncul di balik kaca lemari. Sebuah wajah perempuan dengan mata kosong dan senyum yang sangat lebar. Kepalanya mulai membentur kaca. Setiap benturan membuat kaca bergetar. Sambil membenturkan kepala, perempuan itu berbisik, "Astagfirullah." Kepalanya dibenturkan lagi. "Astagfirullah." Dan dibenturkan lagi. "Astagfirullah." Ilham berteriak sekeras mungkin. Kami semua keluar kamar. Saat kami masuk ke kamarnya, lemari itu sudah kembali normal. Tapi Ilham duduk di lantai dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Dia hanya bisa berkata satu kalimat. Dia ada di lemari. Setelah kejadian di kamar, Ilham
Suasana di kos berubah total. Beberapa penghuni mulai takut tidur sendirian. Ada yang memilih tidur berdua di satu kamar. Ada juga yang pulang ke rumah orang tua untuk sementara waktu. Pemilik kos akhirnya memutuskan melakukan sesuatu. Dia memanggil seorang ustadz dari desa sebelah. Ustadz itu dikenal sering membantu warga jika terjadi gangguan gaib. Malam itu sekitar jam 10, seorang pria tua datang ke kos. Jubah putih, kopiah hitam, wajahnya tenang, tapi serius. Begitu masuk halaman, dia langsung berhenti. Matanya menatap pohon nangka di tengah halaman. Beberapa detik, dia hanya diam. Lalu dia berkata pelan, "Sudah lama di sini." Kami semua saling berpandangan. Pemilik kos bertanya pelan, "Maksudnya apa, Pak?" Ustadz itu tidak langsung menjawab. Dia berjalan pelan mendekati pohon nangka. Tangannya menyentuh batang pohon yang hitam. Lalu dia menarik napas panjang. Bukan cuma satu. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Ustadz kemudian meminta kami semua masuk ke dalam rumah. Dia ingin memeriksa setiap sudut bangunan. Satu persatu kamar diperiksa, lorong, tangga, balkon, sampai akhirnya dia kembali ke halaman. Matanya kembali tertuju pada pohon nangka. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat kami merinding. Yang paling kuat tinggal di pohon ini. Kami duduk di ruang tamu bersama Ustaz. Suasana sangat sunyi. Ustaz mulai menjelaskan. Menurut beberapa tahun sebelum kos itu dibangun, di belakang tanah itu ada kebun besar. Kebun itu penuh dengan pohon tua. Dan menurut cerita warga, lama tempat itu memang dikenal angker. Tapi kemudian kebun itu ditebang. Digunakan untuk pembangunan rumah dan jalan. Saat tempat itu dibongkar, banyak makhluk gaib yang kehilangan tempat tinggal. Dan sebagian dari mereka mencari tempat baru. Ustadz menatap kami satu persatu. Sebagian pindah ke tempat lain. Sebagian lagi, dia menunjuk ke arah halaman. Masuk ke sini. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun pohon nangka bergesekan. Suara itu terdengar seperti bisikan. Ustadz melanjutkan, "Yang sering kalian lihat, perempuan rambut panjang itu yang paling kuat." Pemilik kos bertanya dengan suara gemetar, "Bisa diusir, Pak?" Ustadz terdiam beberapa saat. Lalu dia menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Ustadz mengatakan dia tidak bisa mengusir makhluk itu sepenuhnya. Tapi dia bisa membuat perlindungan. Setidaknya, agar makhluk itu tidak masuk ke dalam kamar. Malam itu kami semua diminta berkumpul di ruang tengah. Lampu dimatikan. Hanya ada satu lampu kecil yang menyala. Ustadz mulai membaca doa. Suara bacaannya pelan, tapi terasa berat. Angin di luar semakin kencang. Tiba-tiba, dari halaman terdengar suara sesuatu jatuh. Beberapa dari kami hampir berdiri karena kaget. Tapi Ustadz memberi isyarat agar kami tetap duduk. Dia terus membaca doa. Suara angin berubah. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di luar rumah. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa. Sangat jauh, tapi jelas. Beberapa penghuni mulai gemetar. Salah satu bahkan mulai menangis. Ustadz tetap melanjutkan bacaannya. Suasana terasa semakin berat. Seolah udara di ruangan menjadi lebih padat.
Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Angin berhenti. Suara tawa hilang, hening. Ustadz membuka mata. Dia berkata pelan, "Sekarang kamar kalian sudah dipagari." Kami semua menghela napas lega. Tapi Ustadz menambahkan satu kalimat lagi. Dia tidak akan masuk kamar lagi. Tapi dia menatap ke arah jendela. Dia masih di luar. Sejak malam itu, kejadian aneh memang berkurang. Tidak ada lagi penampakan di dalam kamar. Tidak ada lagi suara di lemari. Tidak ada lagi sosok duduk di tangga. Kami mulai merasa lebih tenang, tapi gangguan tidak benar-benar hilang. Beberapa penghuni masih melihat sesuatu di halaman. Kadang di balkon lantai 2, kadang di bawah pohon nangka, dan kadang di jemuran. Tapi sekarang tidak ada yang berani mendekat. Kami hanya melihat dari jauh dan berpura-pura tidak melihat apapun. Warga yang sudah terbiasa. Beberapa bulan kemudian, kami menyadari sesuatu yang aneh. Warga sekitar ternyata sudah tahu tentang sosok itu. Suatu malam saat ronda, seorang bapak penjaga ronda melihat sesuatu di pohon nangka. Dia menunjuk ke arah pohon sambil tertawa kecil. "Loh, mbaknya nongkrong lagi." Kami bingung. "Mbak siapa?" Bapak itu menjawab, "Santai, Mbak Legend." Kami semua saling berpandangan. Kenapa disebut begitu? Bapak itu tertawa. Soalnya sudah lama sekali munculnya. Dari sebelum kos ini ada. Kalau ronda malam, kadang kelihatan duduk di pohon, kadang di genteng, kadang di jemuran. Dia berkata seolah sedang membicarakan tetangga biasa, bukan makhluk menyeramkan. Sejak saat itu, nama itu melekat. Jika ada yang melihat sosok perempuan di halaman, kami hanya berkata pelan, "Itu Mbak Legend." Tahun demi tahun berlalu. Penghuni kos datang dan pergi. Beberapa tahu cerita tentang Mbak Legend. Beberapa tidak tahu sama sekali. Tapi hampir setiap penghuni yang tinggal lama akhirnya mengalami sesuatu. Ada yang mendengar suara langkah di halaman. Ada yang melihat bayangan di balkon. Ada yang melihat rambut panjang di jemuran. Dan kadang pada malam yang sangat sunyi, beberapa orang melihat sosok perempuan duduk di pohon nangka, menatap halaman, seolah sedang menunggu sesuatu. Malam kembali sunyi. Kos itu masih berdiri seperti biasa, dengan halaman yang tenang dan pohon nangka yang tetap menjulang di tengahnya. Bagi orang yang baru datang, tempat ini mungkin terlihat seperti kos biasa. Namun bagi mereka yang pernah tinggal di sana, tempat itu menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Warga sekitar bahkan sudah terbiasa dengan sosok yang kadang terlihat di malam hari. Seorang perempuan berambut panjang duduk diam di atas pohon. Mereka tidak lagi panik saat melihatnya, karena di tempat itu sosok tersebut sudah memiliki satu nama, Mbak Legend. Dan mungkin selama pohon itu masih berdiri, dia juga masih akan berada di sana, menunggu, mengamati, dan kadang menampakkan dirinya kepada orang yang lewat terlalu malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berpuasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di channel Negeri Misteri.